Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Fariansyah, NIM 2017-176 dari kelas AIKJ, jurusan manajemen. Hari ini saya akan membahas bagaimana menjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Mari kita melihat atau di dalam Al-Quran sendiri telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi dan artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwasanya manusia itu diciptakan untuk berpasang-pasangan, ada suami dan istri, yang dimana untuk mendapatkan sebuah ketenangan dan ketentraman, dan tentunya untuk kasih sayang. Hal tersebut merupakan tanda kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah adalah istilah sekaligus doa yang sering dipanjatkan oleh kaum muslimin yang telah membangun bahtera rumah tangga. Keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah tentunya bukan hanya sekedar semboyan belaka dalam ajaran Islam. Hal ini menjadi tujuan pernikahan sekaligus nikmat yang Allah berikan kepada mereka yang mampu membina keluarganya. Selanjutnya, marilah kita membahas apa sih makna dari keluarga sakinah tersebut. Sakinah sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah ketenangan, ketentraman, aman atau damai. Kita bisa melihat sebuah keluarga yang semisalkan tidak mendapatkan ketenangan, ketentraman, atau kedamaian, mereka pasti akan selalu muncul rasa curiga, rasa tidak nyaman terhadap pasangannya, dan yang penting adalah bisa jadi berpotensi konflik sehingga terjadi perdebatan, bahkan terjadinya sebuah perceraian. Dengan adanya ketenangan dan ketentraman dan rasa aman, maka keguncangan di dalam keluarga tidak akan terjadi. Masing-masing anggota dapat memikirkan sebuah pemecahan dari permasalahan dengan pemikiran yang jernih, tanpa ketenangan yang sulit. Masing-masing berpikir dengan jernih tersebut, dapat melakukan bermusyawarah, yang justru tidak terjadinya perdebatan dan perkelahian, sehingga keluarga akan menjadi keluarga yang sakinah. Lalu kita masuk ke pengertian kedua, apa makna dari keluarga mawaddah? Mawaddah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah perasaan kasih sayang, cinta yang membara dan menggebu. Mawaddah ini khususnya digunakan untuk istilah perasaan cinta yang menggebu pada pasangannya. Dalam Islam, mawaddah ini adalah fitrah yang diberikan kepada manusia. Muncul perasaan cinta yang menggebu. Hal ini karena sebab bisa jadi dari aspek-aspek ketampanan, kecantikan, nilai-nilai moralitas, kedudukan yang melekat pada pasangannya sendiri. Nah, kriteria calon istri menurut Islam dan kriteria calon suami menurut Islam bisa menjadi aspek yang perlu dipertimbangkan untuk memunculkan cinta pada pasangan nantinya. Adanya perasaan mawaddah pastinya mampu membuat rumah tangga penuh cinta dan sayang. Tanpa adanya cinta, tentu keluarga tidak akan menjadi istimewa, pasti akan menjadi sebuah hubungan yang hambar. Adanya cinta akan membuat suami istri dan anak-anaknya mau berkorban, mau memberi sesuatu yang lebih kepada keluarganya. Perasaan cinta mampu memberikan perasaan yang saling memiliki dan saling menjaga. Keluarga yang ada perasaan mawaddah tentunya memunculkan nafsu yang positif, nafsu yang halal dalam aspek pernikahan. Ketika bisa melihat keluarga yang tidak ada mawadahnya, tentu tidak akan saling memberi dukungan, hambar, yang membuat rumah tangga terasa sepi. Maka malah akan bisa terjadi sebuah perselingkuhan di dalam rumah tangga yang tidak saling harmonis. Masing-masing pasangan akan mencari cinta lain dari orang lain. Keluarga yang penuh mawaddah bukan terbentuk hanya karena jalan yang instan ya. Perasaan cinta dalam keluarga tumbuh dan berkembang karena proses dipupuknya lewat cinta suami, istri, serta anak. Keindahan keluarga mawaddah tentunya sangat didambakan bagi setiap manusia, karena hal tersebut menjadi fitrah dari setiap makhluk. Lalu kita masuk makna keluarga yang rahmah. Kata rahmah berasal dari bahasa Arab yang artinya ampunan, rezeki, dan karunia. Rahmat terbesar tentunya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada keluarga yang saling menjaga, yang saling mencintai, yang saling mengasihi, dan tentunya saling menjaga kepercayaan. Keluarga yang rahmat tidak muncul hanya sekejap, melainkan muncul karena
proses juga, ya saling membutuhkan, saling menutupi kekurangan, saling memahami, dan memberikan pengertian. Rahmat atau karunia rezeki dalam keluarga adalah karena proses kesabaran suami istri dalam membina rumah tangganya, serta melewati pengorbanan yang kuat atas jiwanya dengan proses yang penuh kesabaran, karunia. Itu pun akan diberikan Allah sebagai bentuk cinta tertinggi dalam keluarga. Rahmat tidak terwujud jika suami dan istri saling mendurhakai. Untuk itu, memahami pula mengenai ciri-ciri suami yang durhaka dan ciri-ciri istri yang durhaka, supaya kita itu harus menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Berikutnya, kita akan masuk bagaimana sih karakteristik keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah tersebut. Nah, setelah mengetahui makna-makna dari yang sakinah, mawaddah, dan warohmah, tentunya pada intinya masing-masing dalam rumah tangga mampu mengetahui cara keharmonisan dalam rumah tangga menurut Islam, sehingga tidak terjadi kekacauan. Nah, berikut ini merupakan ciri-ciri atau karakteristik yang bisa menggambarkan seperti apakah keluarga tersebut. Nah, yang pertama, terdapat cinta, kasih sayang, dan rasa saling memiliki yang terjaga antara satu sama lain. Untuk menjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah, tentunya kita harus saling mencintai pasangan kita, harus menyayangi pasangan kita agar tidak terjadi perceraian, tidak jadi saling membenci antara satu dan lain. Habis itu nomor 2, poin kedua, terdapat ketenangan dan ketentraman yang terjaga. Bukan konflik yang mengarah pada perceraian. Ketika ada sebuah masalah, marilah kita selesaikan secara musyawarah, tidak berdebat, sehingga tidak akan terjadinya perceraian ke depannya. Lalu poin ketiga, keikhlasan dan ketulusan peran yang diberikan masing-masing anggota keluarga. Baik peran suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai ibu yang menjaga dan mengelola amanah suami ya. Lalu serta anak yang menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pendidikan yang baik. Nah, di sini kita harus memahami peran sebagai suami itu seperti apa. Misalkan ketika kita seorang suami mendapatkan peran setelah menjadi kepala keluarga, apa yang harus dilakukan oleh kepala keluarga ini? Yaitu mencari sebuah nafkah, membina istri, mengajari istri. Lalu apa yang harus dilakukan istri di rumah? Yaitu adalah mematuhi suami. Ketika suami melarang istri untuk keluar dari rumah, maka istri tidak boleh keluar dari rumah. Lalu istri tugasnya adalah mendidik anak di rumah. Lalu yang tugas dari seorang anak sendiri itu apa? Tugas dari seorang anak sendiri harus berbakti kepada orang tua, ikuti perintah orang tua, berbakti, selalu mendoakan orang tuanya. Lalu yang poin keempat adalah kecintaan yang mengarahkan kepada cinta ilahi dan nilai agama. Bukan hanya kecintaan terhadap makhluk atau hawa nafsu. Nah, ketika pernikahan itu, kita harus mengarahkan cinta kita ya untuk kepada ilahiyah, di mana kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nafsu semata begitu. Habis itu poin kelima, jauh dari ketidakpercayaan, kecurigaan, perasaan was-was antar pasangan. Jadi kita tidak terlalu posesif sepertinya, dengan tidak percaya dengan suami, tidak percaya dengan istri ketika mereka sedang keluar bekerja atau istri ke pasar membeli lauk pauk, itu tidak boleh. Lalu poin keenam, mampu menjaga satu sama lain dalam aspek keimanan dan ibadah, bukan saling menjerumuskan atau saling menghancurkan satu sama lain. Ketika suami mengajak sholat, ayo kita sholat bareng, bukan saling menjauhkan dari agama, mengajak misalnya, udahlah sholat kapan-kapan aja, yuk kita liburan dulu, itu tidak boleh. Lalu yang poin ketujuh adalah mampu menjaga pergaulan dalam Islam, tidak melakukan penyelewengan, apalagi pengkhianatan sesama pasangan. Nah, di sini yang dimaksud kita harus saling menjaga hati, tidak boleh. Harus menjaga pergaulan dalam Islam, jangan sampai kita keluar dari batas-batasnya seperti itu. Habis itu yang poin ke-8 adalah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi di dalam keluarga, mulai dari rezeki, kebutuhan dorongan seksual, dan rasa memiliki satu sama lain. Ya tentunya ini harus sangat mendorong nanti dalam hubungan rumah tangga. Ketika terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan kita, maka kita akan merasa nyaman di dalam rumah, di dalam keluarga tersebut, seperti itu. Habis itu yang terakhir adalah mendukung karir profesi satu sama lain yang diwujudkan untuk sama-sama membangun keluarga dan membangun umat sebagai amanah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita harus mendukung apapun yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Kita harus mendukung karir suami kita. Misalkan sebagai istri, kamu harus mendukung karir suamimu. Apapun yang terjadi, misalkan ketika suamimu akan dipindahkan, ya kamu bicarakan baik-baik apakah kamu harus ikut pindah atau tidak juga.
Nah, yang terakhir di sini kita akan membahas mengenai tujuan dan manfaat keluarga sakinah mawaddah itu dan warahmah itu apa sih? Nah, yang pertama, sini adalah menunjang misi kekhalifahan di muka bumi. Dalam surah Al-Baqarah berbunyi, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Nah, Allah pun menciptakan manusia untuk menjadi khalifah fil ard. Khalifah fil ard sendiri artinya manusia yang melaksanakan pembangunan, memberikan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran di bumi lewat jalan apapun. Nah, bisa jadi menjadi ibu rumah tangga, sebagai profesi yang memberdayakan umat dan sebagainya. Lalu yang kedua, menjadi ladang ibadah dan beramal soleh. Dalam At-Tamrin 6, "Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Allah menciptakan kepada manusia untuk menjaga diri dari keluarganya dari api neraka. Artinya, menjauhi api neraka, manusia diperintahkan untuk memperbanyak ibadah dan amalan-amalan soleh. Hal ini belum tentu mudah jika dijalankan sendirian. Untuk itu adanya keluarga yang baik dan sesuai harapan Allah, tentunya keluarga pun bisa menjadi ladang ibadah dan amal soleh. Karena banyak yang bisa dilakukan di dalam sebuah keluarga. Yang ketiga, poin ketiga dan poin terakhir ini, tempat menemui cinta, kasih sayang, dan memenuhi kebutuhan. Allah berfirman dalam surat An-Nahl 72, "Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenismu sendiri dan menjadikan dari istri-istrimu kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapa mereka beriman kepada batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala?" Allah memberikan rezeki yang baik, salah satunya memberikan nikmat kepada keluarga dan keturunan. Hal tersebut tentunya hal yang mahal, sebuah ikatan keluarga, karena kita tidak semuanya dapat menikmati hal tersebut. Padahal keluarga dan perasaan kenyamanan, cinta adalah fitrah yang menjadi kebutuhan setiap manusia. Wanita soleh, idaman pria soleh adalah salah satu bentuk kebahagiaan tersendiri dalam keluarga. Dengan adanya keluarga, sakinah, mawaddah, dan warahmah, tentunya kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan manusia dipenuhi di dalam keluarga. Kebutuhan tersebut melalui rasa aman, tentram, rezeki, berupa harta, cinta, maupun hubungan seksual dari pasangan, kehormatan. Tentunya bukan untuk ibadah yang bisa dilakukan di dalam amal soleh. Tentunya ibadah ini hanya bisa dilakukan dalam amal soleh berkeluarga. Istri adalah amanah dari suami, begitupun sebaliknya. Membangun rumah tangga di dalam Islam bukan hanya amanah suami dan istri, namun lebih jauh dari itu adalah amanah dari Allah, karena pernikahan dalam Islam dibentuk atas dasar nama Allah. Keluarga dan rumah tangga bukanlah ada kegoncangan dan ujian. Tidak mungkin di dalam rumah tangga tidak adanya kegoncangan dan ujian di dalamnya. Namun atas dasar dan nilai-nilai agama tersebut, semua itu mampu diselesaikan dan mampu dilewati dengan mudahnya, insya Allah. Lalu dan yang terakhir ini, keluarga sakinah mawaddah dan warahmah bukan hanya tujuan, melainkan proses menggapai kebahagiaan lebih dari dunia, yaitu kebahagiaan akhirat. Nah, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, karena semua itu dari saya, dan bila ada yang baik-baiknya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.